Lagi di Taman Ayodhya. Jadi hari ini tuh konsep kita mau ketemu sama early adapter. Nah, jadi kita memang ada konsep di mana kita mau bagiin AffloPod yang untuk kepada early adapter. Nah, early adapternya udah di-list-in dan hari ini sekitar ada 16 sampai 20 early adapter yang akan kita temuin di dua tempat. Satu di Taman Ayodhya, satu lagi di Taman Mataram. Di Serong sana kan, kita cross aja tuh. Ambillah gue dari kiri, lu kanan. Kameranya gede banget bro. Iya. Kelihatan. Ini kan biar kayak stasiun TV bro. Mas Agus, yoi, Mas Agus foto. Ngambil dari mana Mas? Ini di balik-balik rumput-rumputnya biasanya bisa nih. Gitu. Nongol-nongol dikit. Tetap itu. Nggak boleh kena ya. Pak, Bapak lagi ngapain Pak? Gue lagi mau COD-an. COD-an, coba Pak ceritain dong manfaatnya bikin produk seperti ini terus di COD-in tuh buat apa sih? Gak ada, gue kan bikin AffloPod, cuman AffloPodnya belum launching. Launchingnya tuh nanti Juni lah, pertengahan gitu. Nah, kita memang sebelum launching itu ada dua fase. Fase internalnya itu kita cobain mulai dari prototype sampai ke production, final productionnya, sampelnya. Nah itu udah kita lewatin, terus udah gitu sebelum launching ini ada early adapter. Early adapter itu kita siapin beberapa unit, kita pre-sale untuk ditujukan kepada targeted audience gitu. Jadi customer yang benar-benar targeted. Yang targeted itu siapa? Kita kepinginnya tuh benar-benar orang yang tahu persis tentang Kui. Kenapa harus yang kita pilih itu lebih ke orang yang user yang tahu tentang Kui, karena kita udah tahu bahwa Kui itu sukses di pasaran, ya kan? Nah, nggak ada orang bilang Kui itu nggak enak gitu. Nah, mungkin Kui nggak akan tergantikan gitu. Cuman orang yang memang suka banget sama Kui pasti bisa punya pendapat, bisa menilai bagaimana ini Afflo. Terus yang kedua adalah yang kita cari orang yang suka banget sama iSwitch. Nah, iSwitch itu produk kita zaman dulu, tapi memang ada uniknya gitu. Walaupun barangnya itu bocor-bocor dan segala macam, memang ada pecintanya. Nah, itu penting banget buat Afflo karena Afflo itu penyempurnaannya iSwitch. Kita kepingin apa yang bagus di iSwitch tetap ada, tapi apa yang jelek di iSwitch itu nggak ada. Tapi kita juga tahu bahwa orang-orang pada suka Kui. Nah, kita kepingin mencari enak dengan definisi lain yang mungkin bisa menambahkan pilihan buat konsumen. Jadi orang-orang yang suka Kui bisa nggak dikasih alternatif yang lain juga gitu. Bro, lo abis ngapain sih? Wah, gue abis ngambil AffloPod. Gue termasuk beberapa orang yang pertama kali nyobain AffloPod di Indonesia nih. Coba ceritain dong. Nah, jadi ini adalah program dari Movi namanya Early Adapter AffloPod. Nah, ini adalah kesempatan buat beberapa orang yang spesial untuk nyobain AffloPod pertama kali di Indonesia. Kita sih dikasih harga khusus. Kenapa harga khusus? Karena kita harus bayar cuy, biar reviewnya valid, fair gitu ya. Kita nggak ada disogok-sogok inilah itulah. Kita tetap bayar buat dapetin paket ini. Dan nanti kita akan buktiin gimana sih rasanya AffloPod ini. Apakah bisa ngalahin rasanya iSwitch atau justru ngegantiin Kui? Nanti kita akan buktiin rasanya AffloPod ini. Jadi memang kenapa sih sebenarnya harus ketemuan sama early adapter ini? Karena gue pengennya juga dari movie-nya kita pengen juga ketemu nih siapa sih yang orang-orang akan yang menjadi early adapter di AffloPod ini gitu, dan dibarengin sama District 121 dan Afflo Liquidnya juga.
Karena seperti Dimas sudah pernah bilang bahwa AffloPod ini kan memang bisa dipakai untuk freebase dan salt nicotine. Dan kita mau buktiin itu kepada early adopter sebelum dikasih ke customer. Kenapa sih? Kenapa memang harus buat ada salt nic sama freebase? Karena kan sebenarnya AffloPod ini tuh penyempurnaan dari iSwitch gitu. Nah makanya kita pengen bener-bener buktiin sebelum memang customer bener-bener menikmati gitu. Siapa tahu memang ternyata ada kendala, ya kita nggak mau kasih barang jelek ke customer kan kayak gitu. Nah nanti di acara ini juga early adopter itu akan membayar sebesar 99.000. Kenapa? Biasanya early adopter dikasih for free. Kenapa yang AffloPod ini kita nggak kasih free? Karena gini, untuk bilang barang itu enak tapi free itu gampang. Untuk bilang barang itu enak atau tidak tapi berbayar, statementnya akan lebih true. Nah, kenapa COD Pak? Kan bisa dikirim online. Kenapa COD? Kenapa bisa dikirim online? Karena kan sebetulnya gue sih selalu percaya bahwa kalau misalnya kita survei gitu ya, ketemuan tatap muka dan segala macam itu sesuatu yang memiliki nilai lebih. Kita juga bisa belajar banyak juga sama orang. Orang bisa menulis, tapi kalau misalnya kita melihat, kita merasakan, kita mendengar kesan-kesan langsung dari konsumen, pengalaman gue selama bertahun-tahun ini selalu memberikan informasi yang priceless menurut gue. Coba Bang, lu ceritain dong idenya dari mana sih, terus kenapa bisa dipilih nih tempatnya di sini? Lu kan udah survei, coba ceritain perjalanan lu. Jadi konsep taman ini diambil karena satu, posisinya di tengah-tengah antara kita dengan teman-teman yang bakalan datang nanti, lokasinya tengah-tengah gitu. Jadi konsep itu ketemu di satu tempat kayak orang COD lah gimana sih. Nah akhirnya kita kepikiran sebuah taman, yaitu Taman Barito. Dia di daerah Jakarta Selatan tempatnya. Nah di taman ini ternyata prosedur untuk perizinannya rada sulit gitu, untuk bikin hal-hal yang sebetulnya ekspektasi mereka ini di luar dari konsep kita sih, ekspektasi si pengelola taman ini. Jadi kemasan yang kita bikin ini sebetulnya simpel aja, lebih kepada ketemu, kumpul, transaksi kayak gitu. Cuma mereka mikirnya kayak ada syutingan apalah ribet segala macem gitu yang membawa kru banyak. Sebetulnya sih enggak. Jadi ya udah, kita tetap bikin di sini pada akhirnya. Kita sekarang lagi ada di lokasi kedua di Taman Mataram. Tamannya kayak gini, enak, sepi, dan yang serunya nggak diusir satpam. Karena di taman pertama tadi kita diusir satpam karena katanya nggak boleh transaksi di sini, ya kan? Ya udah, but it's okay. Jadi ini kita lagi taman kedua, dan tadi ada early adopter yang udah datang juga, lagi ngobrol-ngobrol sama Dimas. Dan ya doain semoga nggak hujan, karena tadi sempet juga hujan, ya kan? Jadi semoga untuk di taman yang ini nggak hujan, ya kan? Hipotesa gue bahwa ada ceruk pasar lain yang bisa digarap kalau bisa mendapatkan produk yang bagus. Ini kelihatannya bener gitu, nyata. Nah, kita kan positioningnya adalah kalau Kui itu didesain untuk cocok ke sebagian besar vapor. Tapi untuk Afflo adalah device yang didesainnya adalah cocok untuk sebagian besar smoker atau vapor yang kepingin vaping experience-nya atau pengalaman vapingnya mirip dengan pengalaman ngerokok. Mudah-mudahan yang ini yang bisa terbukti kan gitu. Jadi dari yang sudah datang 3 atau 4 orang tadi gue lupa udah nyobain di tempat, responnya bagus. Tapi semoga kita dapetin lagi ini yang lain-lain, yang kecil-kecilnya, karena menurut gue details itu matter. Jadi kita pengen lihat seberapa mereka bisa menilai AffloPod dari angle-angle yang bisa keluar sesuai dengan kebutuhannya konsumen. Nah, ini dia bedanya. Zaman sekarang brand owner itu harus banyak belajarnya langsung dari konsumen menurut gue. Karena apa yang dikatakan konsumen itu penting. Nah, apa yang akan kita dapetin di tahap early adopter ini penting buat Movi. Karena kita baru pertama kalinya ngebuka channel di mana
konsumen tuh bisa memberikan feedback langsung kepada Movi. Om, gue boleh interview dikit ya? Interview dikit. Oh iya. Gue pengen nanya sih sebenarnya. Jadi tuh gue udah lama banget bukan mantau sih jatuh ya, kayak menikmati kontennya Om Dimas. Karena kan menurut gue beliau juga salah satu pelopor ya di Indonesia. Terus udah gitu Movi juga dari dulu udah. Jadi yang bikin gue berhenti ngerokok itu emang Kui dari dulu, dari 2 tahun yang lalu. Gimana Pak respon orang-orang yang tadi udah dapetin Aflopot? Responnya dari sekarang ini kita posisinya kurang lebih udah ada 6 orang yang datang sebagai early adapter untuk nyobain Aflopot. Tapi yang nyobain di tempat itu kira-kira setengahnya, 3 atau 4 orang. Nah dari 3-4 orang ini respon awalnya cukup positif. Nah gue juga cukup kaget karena konsumen yang datang di sini itu konsumen yang bener-bener ngikutin dan berharap banyak sama Aflopot ini. Nah gue sering lihat kontennya Om Dimas, udah lama tuh gue sering lihat Om Dim tuh pakai pot yang nggak tahu apa. Kita suka nanya kan, apa tuh Om gitu. Dari udah lama terus Om Dim selalu bilang ini Aflo gitu kan. Nanti gue mau rilis tapi belum tahu kapan. Dan setiap kali Om Dim live tuh gue tanyain kapan keluar. Terus kebetulan banget beberapa hari yang lalu tuh dapat kesempatan Om Dim nge-share di gitu kan, bahwa ada nggak nih yang mau coba gitu untuk pre-sale gitu. Akhirnya gue memberanikan diri buat coba dan akhirnya datang ke sini ngobrol-ngobrol sama Om Dim terkait apa sih bedanya Aflo sama Kui ini, terus apa konsep yang ada di Aflo dan segala macamnya. Dan ternyata gue excited banget sih buat cari tahu komparasinya gimana, karena gue pakai Kui dari dulu tuh gak pernah ganti pot dan udah 2 tahun berturut-turut Kui terus sebagai daily driver lah jatuhnya ketika didampingin sama mod gue gitu. Jadi bener-bener excited banget sih sama kesempatan ini. Bu, Woi, coba ceritain dong gimana acara hari ini. wah gila seru banget. Dari mulai kita di taman pertama sampai akhirnya kita diusir satpam. Terus kita pindah ke taman kedua di Taman Mataram. Terus ya yang gila sih antusiasnya luar biasa banget ya. Jadi orang-orang ini tuh mereka bener-bener excited gitu untuk nyobain si Aflopot ini. Tadi gue ngobrol sama Dimas, dia agak deg-degan sebenarnya karena dia bilang lo cobain, karena dari total yang datang 50% itu nyobain di tempat. Dimas bilang kalau menurut lo nggak enak, gue balikin duit lo. Untungnya nggak ada yang balikin duit. Nah jadi intinya adalah ya, tapi kita mesti lihat karena mereka harus kasih review nih buat teman-teman dari toko dan teman-teman dari customer. Jadi semoga kita lihat lagi reviewnya dari mereka. Gue pengen kayak tadi gue bilang, gue perlu true dan honest review. Karena Aflo ini berbayar, ya dengan uang yang lo keluarin 99.000 itu kira-kira is it worth or not gitu. Jadi kita lihat aja untuk beberapa hari ini. Nanti dari Movi Project juga akan update terus acaranya, dan tentunya kita akan update juga reviewnya dari teman-teman yang early adapternya Aflopot. Oke? Kenapa bapakku? Hah? Ada trouble sepertinya di jalan. Tadinya COD-nya aman, pulang, mobil yang satu ambles nih, tiba-tiba nggak tahu nih mesti berhenti. Daerah mana ini Pak? Ini seberangnya Al Azhar, Orang tua ya. orang tua. Ini gue tadinya pikiran mau gua koper lagi, siapa tahu ada yang mau beli. Namanya juga pedagang.